Habis semua, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan beribadah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Disampaikan oleh Pendeta Kristina Simamare dari GKI Gunung Sahari. Selamat pagi Ibu Pendeta. Mari kita siapkan Alkitab dan hati kita untuk beribadah. Saatnya hening sejenak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang Tuhan berikan pada kami. Sekarang kami berkumpul bersama menyiapkan hati kita untuk beribadah. Berkati device dan gadget yang kami pakai Tuhan agar bisa berjalan dengan baik dan internet bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Mazmur 39 ayat 1-14. Doa minta tolong. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepada ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu, hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya setiap manusia hanyalah kesia-siaan, selah. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan? Ya Tuhan, kepadamu-lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaran aku. Jangan jadikanku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku.
sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindirakanlah aku daripada pukulan-Mu. Aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegar. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka sela. Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakanku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang, seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita, sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Anak-anak yang dikasih Tuhan, semoga semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Senang sekali hari ini saya, Pendeta Christina, dapat beribadah bersama dengan anak-anak. Yuk kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ketika hari ini Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kami semangat dan juga sukacita untuk kami dapat beribadah. Dan kami juga bersyukur karena sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami dapat tahu apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Tolong kami juga supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Tolong kami supaya kami juga bisa fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga perangkat dan jaringan internet yang kami pakai supaya semua boleh mendukung kelancaran ibadah hari ini. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati Pendeta Christina sehingga apa yang disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 13 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Lukas pasal 13 ayat 18 sampai dengan 21 demikian dituliskan. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir semuanya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup keseharian kita. Amin.
Anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema kecil dan tak terlihat. Tapi sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak anak-anak semua untuk main. Wah, semua pasti seneng dong kalau diajakin main. Nah, nanti anak-anak bisa tebak gambar apa yang saya munculkan, ya. Siap ya semuanya? Yang pertama, kita mau main. Oke, sudah ketebak gambar apakah itu? Wah, ya benar. Ada yang jawab kucing. Betul sekali. Gambar kucing, ya. Yang kedua, gambar apakah ini? Wah, apa ya? Tadi munculnya cepat banget. Ada yang benar juga. Betul, gambar pohon, ya. Gambar pohon. Oke, yang ketiga, gambar apakah ini? Wah, tadi rada lebih lama nih daripada yang kedua. Pasti tahu dong gambar apa itu? Ya, betul, gambar buah pisang. Sekarang siap-siap ya. Yang keempat. Wah, apa itu tadi? Iya, betul banget. Itu adalah gambar bola. Sekarang yang terakhir. Ya, anak-anak siap dan perhatikan. Gambar apakah ini? Apa ya itu ya? Kecil banget dan cepat lagi tadi munculnya. Ada yang tahu? Wah, ada yang benar, ada yang salah. Yang tadi terakhir itu adalah, kita lihat, gambar biji atau benih gitu ya. Mungkin ada yang jawab kayak telur gitu. Tapi gambar ini adalah gambar biji atau gambar benih yang ditanam dalam tanah. Wah, bermain sudah, sekarang kita mau merenungkan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tadi waktu kita main tebak gambar, ada yang bisa ditebak dengan cepat karena gambarnya besar ukurannya. Ya, jadi gampang ditebak. Atau gambarnya muncul, terlihat lebih lama sehingga sekalipun kecil tapi gampang juga untuk ditebak. Nah, tapi ada juga tadi gambar yang terakhir itu udah kecil ukurannya dan kelihatannya cuma sebentar, bahkan seperti tak terlihat, ya, sehingga susah ditebak. Nah, kita hari ini akan merenungkan firman Tuhan dan belajar dari sebuah hal yang kecil, tapi ternyata sekalipun kecil, bahkan jarang terlihat, punya banyak sekali manfaat. Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Seringkali Tuhan Yesus pakai perumpamaan-perumpamaan untuk mengajar. Nah, kali ini dalam bacaan kita, Lukas pasal 13 dikatakan bahwa Yesus mengumpamakan kerajaan Allah seperti biji sesawi. Ada yang udah pernah lihat biji sesawi? Oke, ada juga yang belum pernah lihat. Kita mau lihat ya. Biji sesawi itu seperti ini, ya, kecil-kecil. Dan warnanya kadang ada yang hitam juga. Tapi yang kelihatan di sini warna coklat, ada yang coklat terang, coklat tua, gitu ya. Tapi ada juga yang hitam. Nah, biji sesawi ini adalah biji yang sangat kecil. Nah, ketika Tuhan Yesus memakai perumpamaan biji sesawi, mau memberikan pelajaran buat kita bahwa sesuatu yang kecil juga ternyata bisa mengubah keadaan, bisa punya manfaat, bisa berdampak pada sesuatu. Lewat perumpamaan biji sesawi yang menggambarkan kerajaan Allah ini, Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita memperhatikan sesuatu yang kecil yang mungkin dianggap sepele. Mother Teresa pernah berkata, kerjakanlah hal-hal yang kecil atau sepele dengan kasih yang besar, maka itu akan menjadi sesuatu yang berguna.
Hal kecil apa sih yang kita lakukan? Nah, nanti kita bisa lihat dalam perenungan selanjutnya ya. Kita mau lihat lagi nih, biji sesawi itu bukan hanya sangat kecil, tetapi biji sesawi yang sangat kecil itu dan bahkan kadang tidak terlihat bisa tumbuh. Walaupun kecil dan kadang tidak terlihat, bisa tumbuh ketika dirawat dengan baik. Ia dapat bertumbuh jadi pohon yang besar, bahkan begitu besar. Yang terakhir, biji sesawi punya banyak manfaat. Bisa untuk pengobatan karena mengandung banyak vitamin A, B, dan K. Biji sesawi juga berguna untuk kasih cita rasa pada makanan. Makanan akan terasa lebih enak, lebih nikmat ya ketika diolah dengan biji sesawi. Dan dalam pertumbuhan jadi pohon yang besar, maka biji sesawi bisa menjadi tempat untuk burung-burung bersarang. Di sini kita belajar bahwa seseorang menjadi besar ternyata itu karena bermanfaat buat orang lain. Karena menjadi berkat buat orang lain. Bukan sebaliknya, bermanfaat atau jadi berkat kalau nanti udah besar. Ya, ini mau menunjukkan bahwa anak-anak yang masih kecil pun bisa berdampak, bisa jadi manfaat, bisa mendatangkan berkat untuk orang lain. Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan Allah seperti kebaikan-kebaikan kecil yang diberikan kepada sesama. Kebaikan-kebaikan kecil yang diberikan kepada orang lain. Meski kebaikan itu tampak kecil, namun di mata Tuhan semuanya itu bermakna. Semuanya itu berarti. Ya. Dan kebaikan yang kita lakukan itu akan membuat orang lain senang. Coba kalau anak-anak mendapatkan kebaikan, wah dikasih hadiah, ya, atau ditolong untuk melakukan sesuatu, pasti anak-anak senang. Nah, ketika anak-anak melakukan kebaikan untuk orang lain, itu juga membuat orang lain senang. Kebaikan sekecil apapun, ketika ditabur, ketika dilakukan, maka itu tidak akan pernah hilang sia-sia. Bahkan kebaikan tersebut akan jadi berkat, jadi sukacita bagi orang banyak. Dan Tuhan Yesus memanggil kita untuk menabur kebaikan. Meskipun sederhana, meskipun kecil, seperti biji sesawi. Biji sesawi yang kecil dipakai untuk mengumpamakan kerajaan Allah, suatu hal yang sangat besar yang mendatangkan sukacita. Biji sesawi yang kecil punya banyak manfaat, bisa tumbuh menjadi besar. Kita yang masih kecil juga bisa melakukan kebaikan dan mendatangkan sukacita buat orang lain. Kita mau lihat ya video yang satu ini. Join the Bernas Bowls for Humanity cause.
For every 10 kilograms you buy, 25 Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dari video tadi kita mau juga belajar berbuat baik. Berbagi hal yang sederhana. 1 sendok nasi ketika banyak orang itu memberikan, maka membuat teman tadi yang kekurangan sarapan, kekurangan makan itu jadi bisa kenyang ketika banyak orang berbagi kebaikan, berbuat baik sekalipun hanya sedikit. Sedikit demi sedikit jadi banyak. Sedikit demi sedikit dilakukan oleh banyak orang jadi mendatangkan sukacita. Nah, hari ini kita juga mau belajar berbuat baik. Yang pertama, kita mau jadi anak-anak yang ramah, berbagi senyuman kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, tapi jangan senyum-senyum sendiri, ya. Tapi ketika ada orang di sekitar kita, kita mau ramah, menyapa, memberikan salam bagi mereka. Dan yang berikutnya, kita juga bisa berbagi dari apa yang kita punya. Baik itu barang-barang, bahkan mungkin kepintaran kita. Sebentar lagi ada PAT, PTS, pemantikan nilai. Nah, kalau ada yang tahu temennya nggak bisa, kita bisa belajar bersama, walaupun secara virtual, gitu ya. Kita bisa berbagi dari apa yang kita punya. Kita juga bisa membantu orang tua, melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang tua, menolong orang tua yang membutuhkan pertolongan. Dan kita juga bisa bermain bersama dengan keluarga, dengan adik atau kakak, bahkan dengan teman. Ya, kita mau berbagi mainan yang kita punya, bermain bersama secara rukun, ya, nggak berantem, tapi mau bersama-sama bermain dengan baik. Nah, kalau tadi sebentar lagi kita juga tahu akan PAT, akan PTS, akan pematikan nilai. Nah, kita juga bisa nih kasih semangat satu sama lain supaya kita yakin kita bisa mengerjakan itu dengan baik. Nyapa temennya lewat telepon, lewat WA atau sosial media yang lain. Semangat ya yang mau ujian, PTS, PAT atau pemantikan nilai. Kasih semangat. Dan yang berikutnya kita mau saling mendoakan. Kita mau mendoakan teman-teman kita yang juga akan mengerjakan PAT, PTS atau pemantikan nilai. Nah, supaya ketika semangat dapat berdoa bersama-sama, maka harapannya bisa mengerjakan dengan baik dan ada hasil yang baik. Karena kita semangat dan percaya bahwa Tuhan bersama kita karena kita sudah mendoakannya. Tentu jangan lupa belajar dengan tekun dan belajar dengan giat. Anak-anak, hari ini kita belajar untuk sekalipun kecil, bahkan mungkin tidak terlihat, tidak dianggap oleh orang-orang di sekitar kita, tapi kita mau melakukan kebaikan. Nah, di akhir saya akan memberikan yel-yel yang memotivasi, mengingatkan anak-anak ya, supaya bisa melakukan kebaikan. Aku kecil tapi baik padamu, mendoakanmu. Ye, ya, sekali lagi ya. Aku kecil tapi baik padamu, mendoakanmu. Ye. Oke, sekarang sekali lagi ya, ditutup nih screen-nya. Siap? Oke. 1, 2, 3. Aku kecil tapi baik padamu, mendoakanmu. Ye. Semoga anak-anak selalu ingat, sekalipun kecil tapi mau berbuat baik dan mendoakan orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita bisa membuat orang lain jadi senang. Dan tentu membuat Tuhan juga senang. Tuhan memberkati. Amin.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami, sekalipun kami masih kecil, kami dapat melakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kami. Dan kami juga mau mengingat mereka dalam doa kami. Tolonglah kami juga ya Tuhan, supaya kami tetap semangat melakukan kebaikan. Sekalipun mungkin itu ada hal yang harus kami bagikan, ada hal yang harus kami korbankan, tapi kami mau tetap dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebaikan, mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat dan manfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk penerimaan siswa baru. Kiranya Tuhan kirimkan adik-adik yang akan bersekolah bersama-sama kami di sekolah ini. Supaya kami boleh belajar bersama, kami bertumbuh bersama, kami diperlengkapi bersama, kami merancangkan masa depan bersama. Dan Tuhan juga yang menolong panitia penerimaan siswa baru, supaya mereka dapat bekerja dengan senang, dengan sukacita dan syukur. Kami juga berdoa untuk persiapan PTS, PAT, dan PH. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Dan kami mau semangat, kami mau saling mendoakan, kami juga mau tekun dalam belajar, supaya hasil yang terbaik dapat kami raih. Ya Tuhan, berikan juga kami kejujuran dalam kami mengerjakan setiap PTS, PAT, atau PH. Kami juga berdoa untuk guru dan keluarga besar, supaya dalam sivitas akademika di sekolah kami boleh dipelihara oleh Tuhan, sehingga kami dianugerahi dengan kesehatan yang baik. Kami berdoa untuk mereka yang terdampak virus corona. Biarlah kiranya mereka juga boleh sehat, boleh pulih, sembuh, dan dapat beraktivitas kembali. Berkati juga ya Bapak, orang tua kami, keluarga kami, supaya mereka tetap sehat, tetap terpelihara oleh karena cinta kasih Tuhan. Mereka bisa bekerja dengan sukacita, berkat-berkat Tuhan juga disediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kini lanjutkanlah kehidupanmu dengan mengingat untuk senantiasa berbuat baik, sekalipun kecil, tapi kamu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi sukacita bagi sesamamu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.